perbuatan ini sudah yang ketiga. Perbuatan yang pertama dilakukan pada tahun 2006. Rata-rata pasiennya adalah anak-anak usia produktif, ada yang SMA, ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja, melakukan praktek kedokteran tanpa izin. Jadi yang bersangkutan juga tidak pernah izin dan bukan merupakan anggota ID. Korbannya adalah gadis-gadis muda di mana harusnya belum mengalami atau merasakan yang namanya aborsi, karena yang namanya aborsi pastilah kembali kepada keluarga, kembali kepada sekolah akan arti dari pendidikan seksual untuk gadis-gadis muda. Jadi kami sangat prihatin, kami sangat terkejut. Sebetulnya begitu sedih sih Pak ya, saya sebagai guru pendidik, saya nggak pernah bayangkan hal itu bisa terjadi. Cukup sedih sih, karena kan itu juga yang pertama itu juga bukan ranahnya dia untuk melakukan aborsi, dan juga yang kedua aborsi itu kan tindakan yang lumayan ilegal di Indonesia itu, jadi ya cukup sedih aja. Juga disayangkan ya Pak ya. Kan kita tuh banyak sih yang pengen punya anak gitu, tapi sayang diaborsi. Tapi itu kan udah punya jalan masing-masing Pak. Kita nggak tahu juga orang-orang ya. Kalau menurut Ibu, apa hukuman yang pantas nih Bu untuk pelaku sendiri? Penjara seumur hidup Pak, seperti itu. Mati saya kira Bapak, biar tidak mengulang kembali begitu. Karena memang ini generasi-generasi kita diracuni untuk hal-hal yang seperti itu. Baik, Anda sudah mendengarkan bagaimana masyarakat bicara ya tadi ya. Soal hukum juga tadi yang sudah kita sedikit singgung sebelum jeda. Saya mau ke Pak Bayu dulu. Pak Bayu, masih mendengar suara kami dengan jelas ya Pak ya? Ya, masih Pak. Baik, Pak, soal hukum Pak. Jadi kan ini sudah 3 kali artinya pelaku ini tertangkap ya. Apa yang menjadi ancaman bagi dokter gigi Arik ini? Dan bagaimana dengan saya nggak tahu nih, kalau kepolisian menyebutkannya korban atau pelaku aborsi atau pasien aborsi, silakan. Ya, jadi untuk tersangka sendiri kita sangkakan dengan pasal yang berlapis, itu pasal 7 dan 78 Undang-Undang Kedokteran, yaitu nomor 29, juga pasal 194 tentang kesehatan ya, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Itu ada tiga pasal yang kita sangkakan kepada tersangka. Dan untuk kasus ini sementara ini tersangkanya baru 1, yang lainnya sebagai saksi, sementara masih sebagai saksi. Baik, kebetulan ada yang waktu saat dilakukan penggerebekan itu ada juga pasien yang di sana yang sudah selesai melaksanakan aborsi, itu kita sementara ini masih diperiksa sebagai saksi. Oke, Pak Bayu, apakah dari 1.300 sekian itu nama-namanya terdata dengan jelas atau tidak Pak? Itu hanya ada dalam buku pembukuan ya, daftar hadir di sana yang datang pasiennya. Berarti ada nama, ada nomor kontak begitu ya, Pak Bayu? Kami hanya mendapatkan jumlahnya saja dan ada mungkin nama seperti nama, alamat, tetapi tidak terlalu jelas di situ. Pak, sebelum saya kembali ke meja perempuan bicara, tadi ketika Bapak katakan ini masih 1 tersangka ya Pak, yang lain masih saksi ya Pak? Ya, termasuk dengan betul. Kemungkinan yang tadi Ibu Ci sempat singgung di awal soal adakah bantuan atau sindikat begitu ya, atau jaringan begitu tadi Pak Bayu yang terendus ini kan, karena sudah 3 kali Pak, 3 kali kejahatan ini dilakukan di Bali begitu oleh Ketut Arik. Ya, memang kita juga karena dapat informasi dari masyarakat baru kita lakukan tindakan. Kalau tidak ada informasi mungkin juga belum tahu, makanya dengan ada informasi kita lakukan lidik, akhirnya kita dapat kembali yang bersangkutan. Dan petugas, kebetulan juga mungkin petugas yang menangani sudah berbeda. Petugas dari kepolisiannya kan berbeda, jadi di tahun itu beda yang melakukan
pemeriksaan maupun melakukan proses Berarti berbeda. cukup cerdik juga ya Pak pelaku karena dia tahu gitu 2006 pasti penyidik dan petugas polisian sudah berbeda dengan tahun 2009 dan 2009 beda juga dengan tahun 2020. Sehingga dia tahu betul kapan dia harus melakukan praktek yang sama yang sangat berbahaya ini begitu. Karena bagaimana Pak kita bisa menandai orang-orang ini yang melakukan kejahatan berkali-kali begitu Pak? Kalau penyampaian dari tersangka sendiri ini Pak, yang penyampaian tersangka ini yang bersangkutan sebenarnya juga tidak mau, tetapi ya itu yang tadi dibilang karena kasihan, kemudian permintaannya pasien, Baik. ditambah yang bersangkutan ini dengan kemampuan dokter giginya dia tidak bisa tidak tertarik, tetapi dia lebih senang dengan melakukan proses pemeriksaan yang seperti ini, melakukan praktek seperti ini yang dia cukup senang dengan melakukan praktek ini, sehingga bisa mengulangi lagi. Jadi jadi ini kalau satirnya begitu Pak Bayu berarti karena passionnya dan kemudian dia belas kasihan. Kalau belas kasihan harusnya tidak dikenakan biaya begitu ya Ibu Ros. Mungkin oke Pak Bayu saya sudah terima tadi pesan dengan baik. Artinya ada ancaman atau pasal berlapis ya tadi ya? Pasal berlapis ya. Jadi pasti sudah lebih dari ancaman hukuman maksimal mungkin bisa saja ya Pak ya? Ya, hukumannya sih memang hanya dengan berlapis ini 10 tahun dan dendanya 10 miliar.